Assalamualaikum anak-anak sekalian. Gimana kabar anak? Sehat-sehat. Hari ini kita mulai belajar masalah Pancasila, tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Namun sebelumnya kita perlu berdoa. Jadi saya minta siswa sebelum masuk berdoa dulu. Siapa yang dari kelas 2? Saya maju. Main maju. Siap. Bisa. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Ada yang nggak hadir? Ada. Ya. Saya dulu ya. Ya.
Novel? Miftahul? Oh ya, kayaknya saya lihat ini kalian hadir semua ya, tidak ada yang absen. Luar biasa. Ini baru anak-anak yang rajin. Jadi harus rajin sekolah, jangan suka malas, bolos. Siapa yang bisa? Jangan siswa. Satu orang. Janji siswa. Satu. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Taati terhadap tanah air dan bangsa. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Adab terhadap orang tua. Hormat terhadap guru. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Ya, oke, luar biasa. Harus taat pada guru, kemudian harus menjadi siswa yang baik, yang berguna bagi bangsa dan negara. Nah, baik. Hari ini kita memasuki mata pelajaran Pancasila. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Fungsi dan kedudukan Pancasila itu mempunyai arti sebagai pandangan hidup yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara. Kemudian mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia. A. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 1. Nih, lihat nih. 1. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Menurut pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian
kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR atau TAP MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima, peraturan presiden atau Perpres. Yang kelima, peraturan daerah provinsi. Yang keenam, peraturan kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua, asas-asas dalam pembentukan peraturan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus ada asas-asasnya. Pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, peraturan pemerintah, organ pembentukan yang tepat. Yang ketiga, kesesuaian jenis hierarki atau materi muatan. Keempat, dapat dilaksanakan. Kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Keenam, kejelasan rumusan. Ketujuh, keterbukaan. Dengarkan ya. Ya. Nanti ada diskusi dan pertanyaan lagi. Saya lagi. Kemudian dalam membuat peraturan perundangan ada materi muatan. Jadi materi muatan dalam membuat peraturan perundangan harus memperhatikan asas A, pengayoman, B, kemanusiaan, C, kebangsaan, D, kekeluargaan, E, kenusantaraan, F, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan hukum, kemudian ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan. B. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Proses penulisannya disusun oleh BPU PKI, kemudian ditetapkan oleh PPKI. Undang-Undang Dasar bisa diamandemen atau dirubah oleh MPR. Undang-Undang Dasar sudah dirubah mengalami perubahan sudah 4 kali. Caranya MPR melakukan usulan secara tertulis minimal 1/3 anggota secara tertulis. Kemudian sidang harus dihadiri minimal 2/3 anggota majelis. Kemudian persetujuan harus dihadiri minimal 50% plus 1 orang anggota
baru bisa dirubah atau diamandemen Undang-Undang Dasar. Kemudian bentuk negara tidak bisa dirubah. Bentuk negara tidak bisa dirubah. Dengar baik-baik ya. Kemudian ketetapan MPR atau TAP MPR gimana? Jelas? Jelas. Saya kembali ya, ingat nanti ada pertanyaan dan ada ujian ulangan. Bisa kembali. Saya kembali ya. Fungsi dan kedudukan Pancasila mempunyai arti sebagai pandangan hidup yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara. Kemudian mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nih, lihat. A. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut pasal 1 ayat 1, negara Indonesia adalah negara hukum. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional adalah yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sudah jelas? Bukan. Apa yang Ada dimaksud dengan full aturan? seseorang. Siapa yang bisa? Hah? Apa? Coba. Apa yang dimaksud dengan aturan? Aturan adalah merupakan sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seseorang dalam proses hukum. Ya, baik. Kemudian apa akibatnya apabila kita melanggar hukum? Melanggar aturan? Coba. Dengan sanksi hukum atau denda sesuai dengan jenis pelanggaran karena hukum bersifat mengikat. Kenapa aturan itu harus ditaati? Hah? Kenapa aturan hukum itu harus ditaati? Nah, Buat untuk dipatuhi agar kita bersama serta untuk mengatur kehidupan berbangsa dan negara. Luar biasa. Berarti anak-anak sekalian memperhatikan apa yang dijelaskan oleh Bapak. Itu bagian yang kita harus mendengar fokus. Luar biasa. Nah, selanjutnya kita membagi kelompok. Nah, kita diskusi. Mahmud atau kelompok satu sini. Kelompok satu. Mahmud. Ya. Fatma. Indra. Iskan. Dulhama. Kemudian kelompok dua. Sulfa. Oh ya. Nilai PP. Lanjut diskusi.
kita sudah memaparkan materi, kemudian diskusi, sudah selesai, kemudian jawaban soal-soal di LKPD. Kira-kira apa yang sudah jelas dari penyampaian dan diskusi LKPD, kemudian apa yang belum jelas? Coba anak-anakku, siapa yang bisa simpulkan? Coba, siapa yang bisa simpulkan? Simpulannya dari hasil ini siapa? Coba. Ya, kamu coba baca apa kesimpulan coba. Dari awal pengambilan materi oleh Bapak, diskusi, kemudian isi LKPD. Jadi siapa yang bisa simpulkan? Ya, Kesimpulan kami dari materi penakaran dapat sudah jelas dan makna peraturan perundang-undang, kemudian tata urutan dan proses penyusunannya. Yang belum jelas kenapa MPR bisa berubah, kenapa MPR bisa merubah Undang-Undang 1945 dan bukan DPR atau Presiden, karena kedua lembaga ini sama-sama dipilih oleh rakyat. Oh ya. Jadi dari pemaparan Bapak, materi, kemudian diskusi, isi KPD. Dari pemaparan Bapak mulai dari makna dan pengertian peraturan perundangan, tata urutan, kemudian proses peraturan perundang-undangan sudah jelas. Kemudian menjadi pertanyaan dari yang belum jelas, kenapa MPR bisa atau berwenang mengubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 45, dan kenapa bukan DPR dan Presiden yang sama-sama dipilih oleh rakyat? Ya, bagus, pertanyaan luar biasa. Betul, itu ketiga lembaga, itu dua lembaga itu tiga. Ada MPR, DPR, Presiden, sama-sama dipilih oleh rakyat. Kenapa DPR dan Presiden tidak bisa merubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 45? Ini keistimewaannya, bedanya kalau MPR itu memang dipilih oleh rakyat, tapi dia ini adalah lembaga tertinggi. Lembaga satu-satunya lembaga tertinggi di negara adalah MPR. Sementara DPR dan Presiden itu lembaga tinggi negara. Dari lembaga tinggi negara itu hanya bisa buat undang-undang saja, peraturan. Kalau lembaga tertinggi itu dialah yang membuat atau merencanakan, kemudian menetapkan dan merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tapi kalau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Itu anehnya, jelas. Ya, pertanyaan luar biasa. Oke, karena materi semuanya sudah saya sampaikan, semua apa dikerjakan oleh anak-anak, baik diskusi, kemudian isi LKPD, luar biasa, bagus. Jadi anak-anak sekalian sudah paham semua apa yang saya sampaikan. Oke, kita lanjut doa. Ya sudah selesai. No sai. Noi non festa.